di dalam surat Al-Jumu'ah, kiranya di sana mengartikan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Artinya di sini bagaimana cara kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sesuatu dengan sesuatunya pasti perlu metode. Metode tersebut adalah bimbingan seorang guru kepada kita sehingga kita mampu mengingat Allah. Berkaitan dengan ayat ini, tak lupa kita memikirkan bahwa seorang mursyid pengersa Abah Anom atau Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tanjung Arifin mendapati dua kekhawatiran. Kekhawatiran yang bagaimana? Yang pertama, setelah seorang mendapat talqin zikir, dia asik dengan zikirnya, kemudian melupakan kehidupannya di dunia, melupakan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai warga masyarakat, melupakan kehadirannya sebagai manusia di muka bumi ini. Kekhawatiran yang kedua adalah sebaliknya, dia tidak mengamalkan zikir yang telah diajarkan. Oleh karena itu, mari kita menyimbangkan antara keduanya, bekerja di dunia dan beramal untuk akhirat. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan, tidak termasuk kebaikan jika kita mencari kebaikan di dunia tapi melupakan akhirat, atau sebaliknya. Pada ayat di atas itu kita diperintahkan untuk sholat. Alhamdulillah, selain sholat secara lahir yang telah diatur oleh ilmu fikih, kita juga telah diberitahu tentang sholat secara batin. Sholat secara lahir ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat sunnah lainnya. Sedangkan sholat batin tidak ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, baik dalam keadaan suci ataupun berhadas. Sholat batinnya itu selalu ingat Allah di dalam hati. Apa itu zikir khafi yang telah ditanamkan oleh wakil talqin kepada kita, yang dihakikatkan bahwa itu adalah lidah daripada pengersa Abah Anom, harus terus kita laksanakan. Banyak hadis yang menyinggung masalah sholat ini. Sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan sholatul dawam. Setelah sholat, kita diperintah untuk bertebaran di muka bumi, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana saja. Carilah karunia yang telah diberikan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, carilah karunia itu diartikan dengan mencari ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki dunia, pakailah ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, pakailah ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, juga pakai ilmu. Dari hal itu, pengersa Abah Anom selalu berharap untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Coba bandingkan dua orang tukang batu. Yang satu hanyalah seorang tukang batu biasa, dan yang satu hanyalah tukang batu luar biasa yang ahli, yaitu seorang dokter yang bertugas mengambil batu ginjal dengan menjalankan operasi. Si tukang batu biasa kerja seharian mungkin hanya mendapatkan uang seberapa puluh ribu rupiah saja. Tapi seorang tukang batu luar biasa hanya beberapa menit atau jam bisa mendapatkan uang yang jauh berbeda. Begitu juga dengan ibadah. Apalah artinya ibadah siang malam tanpa dibarengi dengan ilmu? Salah satu ilmu yang telah diberikan oleh pengersa Abah Anom adalah zikir khafi. Setiap pekerjaan baik yang kita laksanakan, apabila diiringi dengan ingat kepada Allah, maka dia akan kembali dalam ibadah. Meskipun hanya berolahraga, mengikuti rapat, jalan-jalan dengan keluarga, nonton TV, dan sebagainya, tanpa diiringi dengan ingat kepada Allah. Meskipun sholat di depan Ka'bah tiadalah artinya sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain, tidak hanya siulan dan tepukan tangan di dalam surat Al-Anfal.
Oleh karena itu, marilah kita tunaikan sholat, laksanakan tugas sehari-hari disertai dengan zikrullah, selalu mengingat Allah. Dan itu adalah buah hati kita sebagai zikir dawam, zikir khafi atau sholatul dawam. Dan secara fisik kita, zahir kita adalah mengerjakan syariat yang ada. Wallahu a'lam bishawab.